mensyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalani hidup ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata syukur. Lantas apa makna dari syukur tersebut? Arti syukur adalah berterima kasih dengan cara memuji Sang Maha Pemberi Nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, niscaya azabku sangat pedih. Saya akan sedikit berbagi ilmu, bukannya saya sombong, bukannya saya soalim, bukannya saya pinter. Saya ingin sedikit membagikan ilmu, yaitu yang istilahnya berjudul berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mari kita semuanya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu itu sangat mulia, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengandung, yang membesarkan kita sampai sekarang. Masa kita akan durhaka kepada orang tua? Tidak. Allah murka. Mari kita hormati orang tua, terutama ibu. Sesungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Disiplin adalah mentaati aturan yang sudah berlaku dan tidak melanggarnya. Disiplin dalam Islam pun disebut juga dengan takwa. Fungsi disiplin apa sih? Tentu saja, disiplin adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Disiplin juga terbagi menjadi dua. Disiplin aturan dan disiplin waktu. Disiplin aturan yaitu contohnya ketika kita mengendarai kendaraan, kita harus tahu cara berkendara yang baik dan kita harus menaati aturan yang sudah berlaku selama ada di jalan tersebut. Kemudian ada aturan waktu. Di dalam Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wasub, demi waktu subuh. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal as, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Saking mahalnya waktu, tidak bisa dibeli atau ditukar dengan barang atau uang. Orang yang tidak memiliki disiplin akan aturan dilanggar, malas belajar, kerja gak kelar-kelar.
Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pembelajaran saya tentang menuntut ilmu, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang mempelajari ilmu dunia ataupun ilmu akhirat maka sangat diutamakan. Jika ada seseorang yang mempunyai kemampuan, maka ia bisa melihat semuanya dari berbagai sudut pandang. Pikiran akan selalu jernih dan selalu bijaksana dalam membuat keputusan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat. Sahabatku, saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang kematian. Sahabatku, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, sahabatku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, yang artinya, sahabatku, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Jadi sahabatku, mau cantik, mau kaya, mau tampan, mau miskin, mau punya jabatan tinggi, semuanya pasti akan merasakan kematian. Sahabatku, dunia ini fana, hidup kita cuman sebentar, paling cuman sekitar 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, umur kita ini terbatas. Manfaatkanlah umur kita ini dengan memperbanyak amal soleh, yang diantaranya memperbanyak Al-Quran, memperbanyak tali silaturahmi, melaksanakan sholat 5 waktu, dan berbakti kepada orang tua, sahabatku, untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah dan memaparkan sedikit tentang sabar. Di penghujung tahun ini kita masih ditakuti dengan virus yang sangat mematikan, yaitu adalah virus corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dan juga harus terus mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan tetap kita menjalaninya harus dengan sabar yang khusyuk, ikhlasillahi ta'ala, dan tawakal. Serahkan kembali semuanya kepada Allah. Dan jangan lupa selalu ikhtiar. Ikhtiar dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Dalam melatih kesabaran memanglah sangat susah dan sangat sulit. Terkadang juga sangat pahit. Namun nantinya akan menghasilkan suatu keindahan yang sangat manis. Di mana dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabirin was-sholati, innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar.
Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Di mana hal ini orang-orang sabar ini adalah orang-orang sabar yang sangat khusyuk, maka Allah selalu ada bersama dengannya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 146, di mana hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan inilah suatu keindahan dan suatu kemanisan dalam kesabaran adalah Allah akan selalu mencintai kita. Allah akan selalu mencintai orang-orang yang sabar dengan khusyuk. Lalu apa sih sebenarnya sabar itu? Sabar secara bahasa itu memiliki arti bahwa adalah kita mampu untuk menahan atau menghadapi segala sesuatu. Di mana hal ini kesabaran adalah sangat menguji mental kita. Kita harus kuat dalam menghadapi suatu masalah tersebut. Kita tampilkan juara 1 sampai 3 dan juara harapan 1 sampai 3 tari kreasi modern SMA N1 Raso Kandel. Juara 1, 12 MIPA 1. You should make a wish. I take you anywhere. Make a wish. Let me do it for you. Back it up, back it up. I feel like you have to I sing it like a war. It's gonna be alright. My day, make a wish. You, my lover. Juara 2, 12 MIPA 3. Juara 3, 10 MIPA 4. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I'ma call you bluff. Dan juara harapan tari kreasi modernnya adalah
Juara harapan 1, 10 MIPA 5. 누가 시간을 좀 멈춰봐 뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do Juara harapan 2, 11 MIPA 2. Juara harapan 3, 10 IPS 1. Angkat ngagandeng bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan Yang
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakau, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Terima kasih. Apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan namaku? Seolah berbau busuk, lalat selalu menggerubung. Darwin merenungi hidupnya. Begitu banyak harta yang ia dermakan, begitu banyak pikiran yang ia sumbangkan, begitu banyak keringat yang ia korbankan. Mengapa kebaikanku selalu berbau busuk? Ia datangi seorang guru suci, bertanya apa yang terjadi. Sang guru hanya menjawab, contohlah Robiah Adawiyah. Bulan berikutnya ditanyakannya kembali. Sama jawabnya, renungkanlah Robiah Adawiyah.
penasaran? Minggu depan ditanyakan kembali sama responnya. Bacalah Robiah Adawiyah. Karawang, Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa lagi teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan Coronavirus, karya Muhammad Yusuf Kalla. Semua berawal dari wabah, menyebar kemana-mana, tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea, menyebar dari tempat peribadatan, melanda Qom, tempat suci Syiah di Iran. Di Italia merebak di kota mode Milan. Di negeri ini diawali di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan, menunggu nasib baik yang penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli kemampuan untuk menemukan yang dicari, obat dan vaksin. Sebagaimana janjimu bahwa semua penyakit ada obatnya. Puisi Ibu. Tak terasa, sekarang anakmu sudah menginjak dewasa. Semakin diriku dewasa, semakin aku mengerti arti dari semua pengorbananmu selama ini. Namun sayang, semakin dewasa diriku, semakin aku jauh dari kasih sayangmu. Jujur, jika aku harus memilih, aku akan memilih untuk menetap di masa kecilku. Karena ketika itu diriku dipeluk, ketika itu diriku ditimbang, dan ketika itu diriku diturunkan hingga terlenyap. Ibu, aku hanya merindukanmu. Aku rindu dengan pelukan hangatmu. Aku rindu dengan kasih sayangmu. Dan aku rindu dengan senyuman manismu. Yang ingin membawakan sebuah puisi yang berjudul Cahaya Alam, karya Eliana Aprilian.
Cahaya alam, cahayanya yang terang, sinarnya elok dipandang, menerangi kehidupan. Cahaya alam datang di saat kesunyian, yang mampu menunjukkan jalan, bersinar di saat malam. Terima kasih. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes.